bisa juga datang ke masjid untuk mengkaji ilmu. Dulu pernah saya bahas, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pagi datang ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu, maka pahalanya kamisli ajri umrah, pahalanya seperti pahala umrah tammah, sempurna, mabrurah, umrah yang diterima insyaallah. Apalagi kalau rumahnya semakin jauh dari masjid, pahala itu beriringan dengan kesusahannya. Semakin jauh rumah ibu, semakin ibu sulit datang ke masjid, maka pahalanya semakin gede. Ada salah seorang sahabat baginda Rasul, di hadis ini juga ada. Jadi rumahnya itu jauh dari masjid, pengen pindah rumahnya dekat masjid. Kata baginda Rasul, ya jangan. Justru semakin jauh itu pahalanya semakin banyak. Jadi kita harus bersyukur kalau rumahnya jauh dari masjid. Walaupun bagi saya kalau cari rumah, cari tanah, bagaimanapun pengennya dekat masjid. Kenapa? Pendidikan buat anak-anak. Lagi deket aja banyak yang gak mau ke masjid, apalagi jauh. Kira begitu. Kenapa? Itu juga faktor pendidikan posisinya ya. Tapi di sini diterangkan bahwasanya keutamaan pergi ke masjid itu, langkah pertama dihapus dosanya, langkah kedua ya kan begitu dianggap kebaikan. Makanya semakin jauh berarti kan semakin banyak posisinya. Alhamdulillah. Baik, lanjut hadis ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ya nisa al-muslimat, insyaallah yang dipanggil perempuan ibu. Ya nisa al-muslimat, la tahtakiranna jaratun li jaratiha walau firshana syatin. Hai wanita-wanita muslimah, janganlah seorang tetangga menghina tetangganya, sekalipun yang diberikan oleh tetangganya itu hanya berupa kaki kambing. Kalau di situ terjemahannya kikil ya. Kalau yang benar itu, kalau yang namanya al-firshan itu tulang. Asal katanya itu dia tulang unta. Ya, tulang. Jadi yang lebih fasihah, yang lebih benar itu tulang. Ininya terjemahannya. Enggak apa-apa, Bu. Jadi menunjukkan mau tulang, mau kikil, kalau ada tetangga sedekah sekecil itu tidak boleh kita menghina. Insyaallah. Kehidupan apa sih yang gak dibahas dalam hadis? Kehidupan apa yang tidak dibahas dalam Al-Quran? Semua dibahas. Bahkan sampai ngirim kayak dicemooh, jangan dihina. Walaupun yang diberikan itu hanya kikil. Kalau ada tetangga yang ngasih kepada tetangga yang lain, tetangga satunya jangan ngiri. Tapi ngirinya gini nih, cara ngirinya. Ya Allah, untung amat ya itu bisa ngasih. Saya mah gak bisa ngasih apa-apa. Subhanallah. Dan gitu caranya. Jangan ini mah malah ngiri, koar. Pilih kasih jadi tetangga. Jangan mata dibere. Kalau sedekah, kalau ibadah harus ditutup. Ya, harus ditutup. Alhamdulillah, biasanya 2 rakaat, sekarang malamnya 4 rakaat habis. Ludes. Alhamdulillah, habis pengajian besoknya saya dari 2 rakaat jadinya 11 rakaat, 12 rakaat, pengen dibangunin rumah di surga. Pahalanya. Kenapa? Ini layar amal. Hati-hati dengan media sosial. Ibu ada status jam 3 subuh. Ya. Tahajud yuk. Contoh. Kalau niatnya syiar, pahala. Dilihat sama Teh Arin, dilihat sama Bu RW, dilihat sama Bu Aslin, dilihat sama Bu Ani, dilihat sama Mas Kabeh. Melihat status, oh iya ya tahajud. Pahala orang yang sholat itu ngalir sama yang update status. Tapi kalau niatnya tahajud yuk, alhamdulillah saya mau udah 6 rakaat, pahala. Hati-hati.
sholat, ya, sedekah, apalagi puasa. Gampang nggak? Gampang. Tapi ibadah hati sulit. Apa itu ibadah hati? Menjaga keikhlasan. Menjaga keikhlasan supaya tidak rontok amal ibadahnya dengan rayap. Hati-hati, ada hati itu sulit, Bu. Kita ini udah belajar khusyuk, mencoba ikhlas, sholat karena Allah. Tiba-tiba lagi sujud terakhir suami lewat, agak dilamain biar kelihatan khusyuk. Simpel kan? Kata ibadah hati itu ya muqallibal qulub. Makanya kita sering doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa du'atik. Orang yang pasangan-pasangan muda lagi ngaji, tadinya mau sedekah, suaminya ngedengar mobil suaminya datang, Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Yang tadinya mau berhenti malah lanjut, pengen dialam sama suaminya. Pahalanya. Masya Allah. Ya nisa al-muslimat, hai kalian semua wanita-wanita muslimah, jangan suka menghina tetangga, walaupun dia hanya mengasihkan sikil ataukah kaki atau kikil. Ini nih disebutkan ini sebagai i'tibar saja, sebagai perumpamaan saja. Jangan suka menghina tetangga walaupun dia ngasih sangat kecil sama ibu. Ya, ngasih barang yang sangat kecil yang menurut ibu tidak ada harganya. Ini kikil ataupun sikil, ini hanya i'tibar, hanya pengibaratan. Poinnya adalah jangan suka mengganggu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, anjuran untuk memberikan hadiah. Masya Allah. Ibu kalau punya tetangga, saling bagi hadiah. Walaupun kecil. Bu Ustadz, tetangga saya mah kaya raya. Oh, jangan salah. Jangan salah. Ngasih itu bukan hanya kepada orang fakir. Ibu kalau ngasih kepada orang fakir jatuhnya sedekah, ngasih sama orang kaya jatuhnya hadiah. Islam itu indah, Bu. Jangan mentang-mentang tetangganya kaya raya ibu menggini aja pengennya diminta. Nah, sekali-kali ibu kasih masakan, Bu RW, ini saya punya sayur asem. Nuhun ya, Masya Allah. Bagaimana etikanya kalau dikasih sayur asem sama tetangga? Kasih lauknya nih. Ingat kisah sahabat yang kemudian ditangguhkan taubatnya, sampai kemudian ada sahabat yang lari naik pohon, kemudian dikasih sorbannya, dikasih jubahnya, ingat? Nah itu. Ibu kalau dikasih sesuatu sama orang, kasih balik. Saling. Nah kalau kayak gini caranya hidupnya bertetangga, Masya Allah, indah. Gak ada ribut-ribut sama tetangga, kasih aja. Walaupun kita tahu duitnya banyak, tetap kasih. Ya, makanya kata baginda Rasul, kalau masak sayur banyakin kuahnya, kalau bikin sop duren banyakin airnya. Jangan buat kulit duren depan pintu, bau kemana-mana. Masya Allah. Lanjut. Jadi pelajaran yang pertama, anjuran memberikan hadiah. Yang kedua, sebuah hadiah walaupun kecil, ya, walaupun kecil di mata kita, tetapi balasannya itu besar di mata Allah. Masya Allah. Jadi yang pertama, anjuran memberikan hadiah walaupun sekecil apapun. Yang kedua, bahwasanya hadiah itu akan berbuah pahala di mata Allah. Ini banyak jalan untuk kebaikan. Lanjut. Masya Allah. Sekarang hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10. Hadis ini familiar, sangat familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Biar ibu tahu teks hadisnya. Tapi kalau sudah diterangi nanti ibu familiar. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,
'atas. Faqala ar-rajul laqad balagha hadzal kalbu min al-'atas misla alladhi kana qad balagha minni. Fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bifihi hatta raqiya fashaqa al-kalb. Fasyakara Allahu lahu faghafara lahu. Qalu ya Rasulullah inna lana fil bahaim ajran. Faqala fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Jadi hadis ini menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki, dalam riwayat lain dalam Bukhari Muslim diterangkan ada seorang pelacur. Ingat? Dia pula ada seorang laki-laki. Jadi di sini diterangkan kalau hadisnya di sini rajulun berarti laki-laki. Tapi kalau rajulun dimaknai kepada syakhsun, jadi rajulun itu makna aslinya laki-laki. Tapi kalau rajulun dimaknai syakhsun, seseorang, berarti yang namanya seseorang bisa laki-laki, bisa perempuan. Makanya ketika mendapati hadis ini ada yang ngomong laki-laki, ada yang ngomong perempuan. Walaupun kontroversi banget posisinya. Ya, walaupun kontroversi banget, tapi yang kita petik ambil hikmahnya di sini. Ada seorang laki-laki yang kemudian dia lewat, dia kehausan, dia masuk ke dalam sumur, dia minum di sumur itu. Ketika dia keluar dari sumur, dia mendapati anjing. Mendapati anjing menjulurkan lidahnya ke tanah yang basah, ditepuk-tepukin. Laki-laki ini paham bahwa anjing ini kehausan. Lantas dia masuk lagi ke dalam sumur, dia buka sepatunya, dia ambil air dari sepatu itu, menggunakan sepatu itu, dia keluar lagi dari sumur itu, dia kasih minum kepada anjing itu. Sampai anjing itu tidak merasa kehausan lagi. Fasyakarallah, Allah bersyukur. Artinya berterima kasih. Bukan berarti Allah tidak mampu, bukan. Sedang menunjukkan bahwasanya hal yang seperti itu pun menjadi kebaikan bagi seseorang. Makanya di akhir hadis itu ditanyakan, kalimatnya pertanyaan. Ya Rasulullah, inna lana fil bahaim ajran. Ya Rasulullah, apakah kalau kami berbuat baik kepada hewan itu mendapatkan pahala? Nah, itu kan pertanyaan. Maka kata baginda Rasul, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap hati yang basah, artinya pada setiap hati yang memiliki rasa kasih sayang kepada sesamanya, baik kepada manusia, baik kepada hewan, baik kepada tumbuhan, maka di dalamnya ada pahala. Anjing dikasih minum. Makanya sempat kontroversi, ada perempuan bercadar, ya kan? Ada perempuan bercadar, dia memelihara anjing, ya kan begitu. Bahkan pernah ada meme, ngerti meme nggak bu? Ada gambar selengehan gitu. Yang satunya perempuan bercadar, kemudian dia urus anjing, ya kan? Bukan bercadar, perempuan yang buka-bukaan dia urus anjing dengan sedemikian eloknya. Yang satunya lagi pakai kerudung jilbab rapi tapi lagi mukul kucing. Itu meme gambar. Mana yang lebih bagus? Yang rahim, yang sayang, ngasih minum lagi kehausan. Kan begitu. Allah ridho dengan itu. Dalam riwayat ini diterangkan laki-laki itu masuk surga. Laki-laki tersebut masuk surga. Kenapa? Karena surga neraka itu hak prerogatif dari Allah, Bu. Ibu ingat yang pernah saya sampaikan dulu, Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, ini kalau di surga itu ngobrolnya wadah. Baru datang ya? Iya Bu, Masya Allah. Karena apa sih masuk surga? Pertanyaannya gitu tuh. Jadi para ahli surga itu saling menanyakan atas wasilah apa sih masuk surga. Ya kan? Orang kan pikirannya pasti kan karena ngarang kitab banyak dan lain sebagainya. Ternyata Imam Al-Ghazali masuk surga karena ketika lagi nulis kitab ada lalat yang belum diambilnya lalat itu sampai kemudian dibersihin sampai lalat itu bisa terbang kembali. Allah itu sama dengan
ini, kisah-kisah itu supaya jadi ibrah, supaya jadi pelajaran. Kalau ke hewan aja bisa menjadikan wasilah masuk surga, apalagi baik sama tetangga. Jangan suka ribut sama tetangga tuh, biar masuk surga bareng-bareng. Ya, biar masuk surga bareng-bareng. Hadis ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah pertama, keutamaan berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup. Seluruh. Jadi ada keutamaan berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup. Imma manusia, baik dia manusia, baik dia hewan, baik dia tumbuhan. Kalau ibu senang sama tumbuh-tumbuhan, dirawat. Jangan zolim. Kalau ibu punya hewan peliharaan, dirawat. Sekarang ini lagi ngetren ya, kucing dikurungin gitu kan. Kucing tuh dikurungin. Itu dirawat bu, kasih makan. Jangan sampai kucing dikurungin, ibu pergi, kemudian nggak dikasih makan, mati, dosa bu. Dosa beneran. Yang kedua, ini yang suka saya bilang, sedekah paling utama itu adalah air. Sini. Kenapa? Karena air itu bu, sifatnya dia akan menghidupi. Jadi ibu kalau punya berlebih air, sedekahkan kepada tetangga. Kalau ibu punya berlebih air, sedekahkan kepada majelis ilmu. Kalau ibu punya berlebih uang, sedekahkan uang ibu untuk bayar listrik khusus air. Boleh bu. Ini saya mau bayar listrik ini ya, masjid nih ya, Ibadur Rahman. Apa namanya? Baitur Rahim. Khusus buat bayar air. Berapa bayar jet pumpnya? Berapa bayar air? Hadis ini menerangkan kepada kita sedekah paling utama itu adalah air. Apalagi kalau ibu lihat tetangganya gak punya, Masya Allah, alirkan sih, apa sih ruginya? Apa ruginya ngasih air? Kan begitu, Masya Allah. Nah ibu kalau mau sedekah, ini saya kasih tahu. Kalau ibu punya pengen sedekah dan ibu pengen sedekahnya itu ngalir terus, ibu bayarin tuh listrik masjid yang airnya itu, silakan ngalir terus. Air itu diambil set buat apa? Buat wudu orang sholat. Wudunya dia, ibu dapat pahala. Indah kan? Masya Allah. Ibu punya duit, bawa beli aqua, datang taruh sini buat nanti pengajian hari Sabtu, diminum sama orang yang ngaji, pahalanya dapat, ngalir posisinya. Ini hadis kedua memberikan penjelasan kepada kita sedekah paling utama adalah air. Yang ketiga, luasan rahmat Allah. Bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, ya. Sehingga Allah itu mencakup kepada dunia binatang. Coba kalau Allah tidak memiliki sifat Rahman Rahim, ya biarin aja si binatang ini kehausan, biarin aja, kan kira-kira begitu. Ngapain juga saya harus kasih hadiah surga? Tapi enggak. Allah itu sifatnya Maha Rahman, Maha Rahim. Itu ya bu ya. Subhanallah. Baik, sekarang hadis yang ke-11. Hadis ke-11. Ibu pengen gak mondar mandir di surga? Pengen gak di surganya mondar mandir enak gitu tuh? Ya kan, ketemu, Masya Allah, sini duduk sini, makan. Mondar mandir itu saking menikmati surga. Pengen? Mau gak ngamalin ini? Yuk kita bahas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zawril tariqi kanat tu'dil muslimin. Aku melihat seorang yang suka ria dalam surga. Suka ria ini sangat bergembira, bolak-balik senang menikmati keadaan surga. Lantaran memotong sebuah pohon dari tengah jalan yang mengganggu bagi kaum muslimin. Apa maksudnya, Bu? Kalau ibu mendapati rumah ibu depan jalan, jangan bikin ganggu jalan orang. Kalau ibu mendapati sebuah gangguan di jalan, entah itu pohon, ya, yang menghalangi jalan, potong itu. Sehingga kata baginda Rasul, saya ini ngelihat orang di surga senang banget ya, bolak-balik makan ini makan itu, menikmati dalam kondisi
Jangan menghalangi jalan. Atau ibu mendapati hambatan di jalan, apapun bentuk hambatannya, pindahkan. Ya, sehingga nanti ibu mau pulang balik nanti di surga. Bu Ustaz, Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi semua menjadi surga. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak mengindahkan itu? Ya kebalikannya. Kalau ibu bersikap masa bodoh terhadap pohon ibu yang menghalangi jalan, ya, yang menghalangi jalan, yang dahan, yang menghalangi kendaraan orang lain, ibu acuh tak acuh terhadap itu, ibu punya pot pohon-pohon simpan di depan rumah, di depan jalan, dan tahu itu jalan umum, ibu biarkan itu, berarti ibu gak pengen bolak-balik di surga. Memotong dahan itu sebagai contoh, paham ya? Kenapa saya sebutkan pot bunga? Kenapa saya sebutkan segala sesuatu yang menghalangi jalan, termasuk mobil? Kalau tahu itu jalan umum, jangan parkir di situ. Pokoknya Bu, kesimpulannya, apapun bentuknya yang menghambat akses umum tidak diperbolehkan. Tempat sampah, tong sampah, taruh. Ya kan? Udah tahu itu tempat papasan mobil, taruh situ. Agak tengah dikit biar gak bawa ke dalam rumah. Iya, gak bawa ke dalam rumah, tapi masyarakat yang keganggu. Indah gak Islam? Indah. Bab kayak ada keutamaan dalam hadis ini. Pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah keutamaan menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu manusia di jalan yang mereka lewati. Masya Allah. Intisarinya itu hadis ini. Yang diambil tuh itu. Apa gangguannya? Apa saja. Mau paku kek, mau beling kek, mau pohon yang nyerongkok kek, mau pot bunga yang digot tapi kemudian jalur keluar kek. Apapun itu, supaya ibu amal tiba ilmunya bermanfaat. Ngaji itu buat diamalin Bu. Ya, ngaji itu buat diamalkan. Cek apakah pohon ibu mengganggu tetangga, cek apakah pot ibu mengganggu jalan, dicek. Paham sampai sini? Baik, lanjut. Hadis ke-12. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini mau sholat Jumat, jangan lagi sholat Jumat, mau lanang itu. Hadis ke-13-nya aja, hadis ke-13. Hadis ke-12 itu bab sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ibu itu cukup dandan yang rapi. Oke? Suami pulang sholat Jumat, ibunya sudah dandan, sudah sholat, sudah ada pisang goreng, sudah ada teh manis. Kalau nggak punya suami, nyiapin buat anak, nggak apa-apa, ya, nyiapin buat anak posisinya yang masih bujang-bujang tuh, ya, atau yang masih punya menantu di rumah, ajarkan anaknya, nasihati anaknya sama pahalanya, ya, oke, itu yang tadi mau berkenan sholat Jumat. Kita lanjut ke hadis 13. Ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'." Apabila seorang hamba yang beriman, atau saya terusin dulu baca hadisnya. Terusin dulu. Aw akhir qatril ma fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma aw akhir qatril ma fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma aw akhir qatril ma hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub. Jika seorang hamba muslim berwudu, Masya Allah, jika seorang hamba muslim berwudu, kemudian dia membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya setiap kesalahan yang dilihat olehnya yang menggunakan kedua matanya. Jadi ibu kalau wudu, secara zahir kita basahi muka, itu secara zahir namanya. Secara
hakikat itu sedang menghapuskan dosa yang dilakukan